Sore yang cerah tapi mendung gitu. Ya, mendung tapi cerah. Mendung tapi cerah. Kalau cerah tapi mendung bahasanya pesimistis. Pesimis. Cerah tapi mendung, tapi kalau mendung tapi cerah. Mendung tapi cerah. Motivasi bisa Ustaz. Ya Ustaz, alhamdulillah mudah-mudahan saya terus dalam dakwah. Nah, berkaitan dengan dakwah Ustaz. Pandangan Ustaz tentang dakwah itu harus seperti apa? Iya ya, sekarang teh dakwah setik-ketik salah. Rasa. Yang pasti mah dakwah mah wajib, itu aja, wajib. Setiap kita berdakwah, ada yang berdakwah dengan lisan, dengan tulisan, dengan sikap. Semua kita muslim harus berdakwah semuanya. Bahkan yang tidak mengerti tentang agama cukup dalam pun dia wajib berdakwah dengan akhlak. Ya, berarti wajib ya setiap Islam, orang yang masuk ke dalam Islam wajib dakwah. Orang yang sudah muslim Wajib dakwah. wajib dakwah. Kalau begitu tidak ada satupun orang di muka bumi yang dirinya mengaku atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dia wajib berdakwah. Yang mengaku tidak wajib berdakwah itu nggak boleh. Nah, Semuanya harus berdakwah. semuanya harus berdakwah. Karena kan bisa jadi begini, kebalikannya. Kalau dia masuk Islam atau pugu, itu bisa dakwah. Supaya bisa dakwah harus puguh. Harus pugu. Artinya Islam itu kudu pugu. Nah ini, Islamna seorang yang muslim itu ini harus difahami bahwa seorang muslim itu harus sempurna. Harus sempurna. Hulu fisil mikafah itu optimal ya. Kalau saya baru bisa sholat 5 waktu, ya sudah, itu kafah. Kemudian yang 5 waktu itu saya bersikap baik, itu sudah kafah. Kafah dalam level-levelnya masing-masing. Ada 5 naon dengan sholatnya sholat subuh, tapi kafah. Sholat subuhnya sing serius, kalau masak hiji-hijina gitu kan. Saya mah sholat Jumaah, kok sing serius atau sholat Jumaah. Kalau memang ngan sholatnya seminggu sekali, hanya seminggu sekali saya sholatnya. Ya udah, yang serius sholatnya gitu kan. Jangan sampai ini mah sholat sejumat sekali, Jumatan aja, tapi serius. Nah, itu bahaya. Ya, berarti wajib dakwah saja. Wajib dakwah. Kesimpulan mutlaknya. Betul. Wajib dakwah. Lalu dakwah yang seperti apa nih Ustadz yang diperlukan? Dakwah itu ada tiga mungkin ya. Pertama, mengenalkan Islam. Islam teh gini nih, global ya, tidak detail dakwah. Kemudian ada amar ma'ruf, memerintahkan sholat, saum, zakat, haji, berbuat baik dan lain. Dan yang ketiga, nahi munkar. Nah, yang nahi munkar ini nih yang jarang, saya sering sekali menangis, sahabat. Saya menangis karena sering sekali saya merasa saya tidak mampu berdakwah untuk nahi munkar. Kenapa saya tidak mampu? Mungkin saya kurang memiliki wawasan mungkin, atau kurang memiliki bahasa. Karena itu saya tidak pernah mampu menempatkan diri saya sebagai cenah Ustaz Dudi teh ulama ceksa. Ulama itu harus mampu nahi munkar. Kalau tidak mampu nahi munkar, tengakulah ya. Jangan ngaku ulama lah. Baru sekedar menyampaikan keilmuan saja itu baru berdakwah. Dai beda dengan murabi, ustad, dai. Kan gini, orang diajak Islam nih oleh siapa? Oleh dai. Hadirin, mari kita beragama dengan baik, ikut Ya. Kemudian dia belajar kepada murabi. Nah, nanti dia menunggu fatwa itu dari ulama. Ulama itu yang menentukan fatwa-fatwa. Dan ulama sudah tidak sungkan lagi dengan bahasanya, mau amar ma'ruf, mau nahi munkar, mau menjelaskan tentang Islam, bebas, karena dia berhak mengeluarkan fatwa dengan kemampuan ilmu yang mumpuni tentunya itu. Tapi yang disayangkan Ustaz, kenyataannya di zaman sekarang itu orang minder untuk berdakwah. Minder amar ma'ruf, minder nahi munkar. Bahkan cenderung akhirnya teman mana orang-orang. Ya, itu itu menurut saya sudah apatisme ya terhadap dakwah, satu bentuk penyakit sosial keagamaan. Apatis, sudahlah, yang penting orang baik, yang penting saya nggak ngerugiin orang kan gitu. Ya. Yang penting saya sholat. Padahal masya Allah, jangan sampai akhlak kita tidak menjadi dakwah. Jangan sampai sholat kita tidak menjadi dakwah. Tapi boleh nggak sih sodako diumumkan? Boleh. Kenapa tidak? Salah aja. Kan orang ya sering sekali ya di medsos nih. Di medsos sering sekali atau meni sodako diumum-umum, Jumat berkah meni diumum-umum. Ini bebas saja. Yang penting kumaha hati kan itu. Ya. Kepada hati yang bersangkutan.
kira-kira yang bersangkutan ada ria nggak? Kalau tidak ada ria, kenapa harus orang lain ikut usil? Ya kan? Udah, ajakan saya kepada semua teman dimanapun, udah deh, kalau ada orang berbuat baik, doakan saja, jangan diusilin gitu. Oh, saya tahu nih sodako 30 miliar di beja-beja, doakan racing jadi ahli surga kan gitunya. Gitu. Nah, maksudnya gitu Ustaz. Ustaz, lihat tuh ada yang pengen lihat. Nah, ini Ustaz Saiful. Ini Ustaz Saiful udah dimutakin ya di sini. Assalamualaikum. Jadi banyak saat pemahaman saat ini berkaitan dengan dakwah karena dia merasa bahwa cukup jangan orang heula. Kenapa? Dirinya saja banyak sekali kekurangan. Nah, ini yang bikin minder. Nah, Ini seperti masalah. orang menutup aurat ya dengan himar, dengan gamis, dengan kerudung sederhana. Saya mah belum cukup akhlaknya untuk bisa berkerudung, pantas berkerudung, nanti bikin malu yang berkerudung. Untuk berbuat benar itu melangkah. Meskipun sejuta kesalahan yang saya lakukan, tapi saya sudah mampu melakukan satu kebenaran, melangkah. Mudah-mudahan dari 1 jadi 1,5, jadi 1/3/4, 2, 3, 4. Ada upaya. Jangan sampai saya mah akhlak masih jelek, saya masih jadi pelacur, nggak mungkin saya pakai jilbab. Hei, atuh ulah dosa kabeh. Kan jadi pelacur itu dosa, tapi ketambahan di dosa tidak menutup aurat. Jangan semuanya jadi dosa. La yudraku kullu. Kalau kita tidak mampu mengerjakan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Kadang mungkin bisa ya, orang itu bisa mengajak kepada kebaikan karena pernah dia melakukan satu kesalahan. Artinya kalau melakukan kieu teh bakal kadi jadina gitu. Ya, bisa dia berdakwah dari pengalaman ya. Padahal tidak harus selalu seperti itu. Seperti saya menjelaskan tentang kematian, insya Allah saya belum pernah mati. Ya kan? Saya menjelaskan tentang hukum waris, insya Allah saya belum pernah membagikan waris. Tentang surga belum. Jadi dakwah lisanul hal afsahu min lisanil maqal kan itu ya. Bahwa dakwah dengan sikap adalah efektif dibandingkan dakwah dengan ucapan. Seperti tempo hari sahabat-sahabat kita dari ormas Islam. Kalau saya sebut nama ormas Islamnya nanti langsung ditutup ini Instagramnya. Tsunami turun langsung berdakwah dengan menghandle semua jenazah yang ada di sana. Ada musibah di mana, bencana di mana, langsung turun, langsung membantu, ya kan? Langsung membantu untuk apa? Untuk menyelesaikan semuanya. Nah itu dakwah, ya itu dakwah. Hanya memang ada nggak sih, boleh nggak sih kita dakwah dengan suara keras, tegas, kasar? Harus Ya? Kalau lihat kondisi ya, kalau Harus lihat ya? kondisi situasi. Di sahabat Nabi ada nggak sih yang keras? Ada. Siapa? Pasti Umar bin Khattab, tepat. Abu Bakar dengan kelembutannya, Ali bin Abi Thalib dengan kesejukan berpikirnya yang luar biasa brilian, Utsman bin Affan dengan hartanya, ya kan? Umar dengan ketegasannya. Siapa bilang Umar tidak pernah berbicara yang menyinggung perasaan orang lain? Sangat. Tapi kan Rasulullah setiap pada saat itu nyasanya dikisahkan Rasulullah setiap kali dakwahnya itu selalu dengan kelembutan, artinya banyak orang yang keras terhadapnya. Lembut aja dikerasin ya? Lembut aja dikerasin gitu. Ngomong keras. Ada kondisi seperti ini. Rasulullah pada saat kondisinya minoritas, ya, ketika berdiri di Mekah itu mengalah. Ya seperti nggak usah nyalahin itu, ini udah kita ikut aja kan. Tapi ketika mayoritas dan merasa tertekan, Rasulullah di depan. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu orang lembut. Tapi suatu saat ada orang Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak mau membayar zakat karena alasan sudah tidak ada Rasulnya. Kemudian ngeledek sedikit kepada Islam padahal masih tetap ngaku Islam. Disebutnya juga bukan murtad, bukan orang-orang murtad, tapi orang yang mendustakan Islam. Ya kan? Disebutnya bukan orang murtad. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar yang lembut itu, yang sejuk gitu, perang. Lembut itu pada kondisi tertentu, ya. pada kondisi yang memang harus sehari-hari kita lembut, laruhama ubainahu, ya. Saling sayang satu sama lain. Tapi pada kondisi yang lain nggak boleh umat Islam lembut. Ada seorang ustaz waktu itu pimpinan pemuda. Beliau ini pimpinan pemuda, kalau dengar pasti rumah saya. Beliau pimpinan pemuda dari Ormas Kepemudaan saat itu. Ini ustadz ini yang sekarang semua teman pasti sudah kenal. Jebret, ketabrak di jalan, turun dia, beri lembut ya. Jadi ini urusannya mau bagaimana? Atau dicarekan begitu. Lembut boleh.
pada tempatnya, proporsional. Ya, artinya menempatkan dakwah pada tempatnya ya. Betul, menempatkan dakwah pada tempatnya. Tapi memang ya, kalau yang namanya keras mas selalu aja ada ya ada kontroversi, ada yang melawan, ada yang tidak suka gitu kan. Padahal tidak selalu harus seperti itu. Ya nggak boleh lah. Emang hidup ini harus disukai. Artinya emang hidup ini hanya untuk saya gitu. Sampai saya harus tidak suka ini, saya suka ini, tidak suka ini, saya suka ini. Nggak bisa kan? Hidup ini bukan untuk saya. Berpikirlah secara universal bahwa hidup ini untuk semua. Tapi kan dakwah cenderung kalau sebutkanlah kerasan biasanya, itu pasti akan mengundang kebencian. Ya. Mungkin juga siapa yang tambah benci? musuhnya. Bukan siapa yang benci. Karena cara kerasan Mungkin aja. kalau Ustadz Saiful sekarang berbicara keras kepada teman-teman semua, yo marah nanti kudu tahajud, dan saya suka tahajud. Marah nanti kudu tahajud, doraka ya untuk tahajud, mangkading parah nanti tukang begadang. Saya yang suka tahajud tersinggung nggak? Enggak akan tersinggung. Terus lu tanda tahajud tersinggung. Jadi siapa yang marah itu? Tentara yang marah itu, misalnya sekarang hentikan perjudian, siapa yang marah? Tukang judi. Hentikan pelacuran, siapa yang marah? Tukang pelacur, kan gitu ya. Nggak akan ada tukang, saya nggak pernah pergi ke pelacuran, nggak akan marah. Nah kemudian Ustadz Saiful tidak pernah pergi ke pelacuran. Tutup tempat pelacuran, tukang pelacur marah. Kemudian dia dengan hashtag dan meme yang dia buat, dia bikin pembulian terhadap saya. Dudi ngaco, Dudi keras, Dudi kasar. Kira-kira Ustadz Saiful yang tidak pernah pergi ke pelacuran tersinggung nggak dengan kasarnya saya? Akan terjadi karena dibakar oleh mereka yang tidak suka tadi. Ya, sebagai pendengar ya. Sebagai akhirnya nyonya saya tete kasarnya, padahal siapa yang tidak suka kan itu. Mungkin nggak Ustadz Saiful yang tidak pernah pergi ke pelacuran, kemudian saya anti kepada pelacuran, kemudian Ustadz Saiful tiba-tiba membenci saya? Tidak. Atau membuat tulisan-tulisan yang menghujat bahasa-bahasa saya? Tidak. Yang banyak itu teman-teman yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah judi, tidak pernah mabuk, tapi tersinggung oleh ucapan-ucapan keras dan kasar seseorang karena terbakar oleh bahasa orang lain. Artinya hanya sebagai pengikutnya. Ya, hanya sebagai pengikut. Pengikut kritis ya. Sok kritis akhirnya. Sok kritis. Yang bahaya loh Kang Andi. Apa coba yang bahaya? Yang bahaya itu mereka yang bikin dosa karena kita mendukung jadi ikutan. Berat saja. Berat. Jadi tentang berita itu harus hati-hati. Harus hati-hati tentang berita itu. Ya, artinya kalau dikaitkan dengan zaman ini gimana Ustaz? Ya. Dakwah sekarang harusnya gimana? Tetap proporsional. Saya lebih Pada mengajak tempatnya. Saya lebih mengajak, mari kita berakhlak mulia. Ya. Muliakan akhlak kita, kemudian kita ajak orang dengan kemuliaan akhlak kita. Kalau perlu keras, gitu kan, tergantung siapa objek dakwah kita. Ya. Dan kalau lunak ya lunak, jangan sampai yang lunak diajak keras. Nah, kondisinya buat teman-teman yang sekarang ini tidak suka dengan bahasa-bahasa kasar, ulama ya bicara kasar kepada umat, karena memang udah greget itu pelacuran nggak berhenti misalnya. Diingetannya kan yang rusak anaknya sendiri. Kalau anak saya, sebut saja saya ulama ya, saya berbicara kasar, wah anti pelacuran. Orang marah, akhirnya saya berhenti berbicara tentang pelacuran. Terus anak saya nanti dapat jodoh pelacur, yang salah siapa? Saya, kenapa nggak ngomong? Atau anak saya bertetangga dengan pelacur yang harusnya berhenti waktu itu. Akibatnya cucu saya jadi gaul sama pelacur misalnya. Tapi kan mereka melakukan hal seperti itu sudah karena alasan yang kuat, Ustaz. Karena tidak punya uang. Duniawi ya, Ustaz. Iyalah, semua juga. Kita semua nggak punya uang kok. Siapa yang punya uang? Allah. Iya kan? Sing yakin atau Allah yang memberi rezeki. Nah, yang membuat tidak yakin itu keserakahannya hayang gede tadi. Memberikan keyakinan ini Ustaz, itu dangukeun dakwah. Itu. Ini mendengar dakwah tidak. Sok saya eureun melacur asal bayar saya. Kenapa saya pakai bahasa pelacur? Bahasa kasar ya. Itu kasar bahasa seadanya. Saya nggak mau pakai bahasa kupu-kupu malam. Nanti Kang Epul ditanya, Epul,
Pada kemana? Milari kupu-kupu. Ada kayak, saya nggak mau. Tetap aja pelacur supaya jelas memalukan kan gitu ya. Kakek pun itu satu, itu teh bangsat negara. Nggak mau saya nyebutnya koruptor. Kenapa? Supaya itu tetap menjadi sesuatu yang hina, tidak menjadi mulia. Betul. Ya kan? Sesuatu yang hina tetap biarkan dia hina, jangan dimuliakan bahasanya. Berarti kalau gitu kondisi sekarang, kalau dulu kan Rasulnya sembunyi-sembunyi, terang-terangan gitu kan. Ketika terang-terangan, ya ada endingnya teh peperangan. Dan hebatnya Rasulullah kan untuk ditantang perang semua gitu. Rasulullah tidak, umat Islam tidak akan berperang. Haram berperang kecuali ada pemicunya. Ada penyebabnya. Dan penyebabnya bukan kan kalau orang mah saya pengen kuasai negara itu serang kan itu ya. Saya pengen kuasai negara itu serang. Umat Islam tidak boleh. Kalau kecuali ketika al-Islam diganggu. Al-Islam diganggu yang mana? Wallahu alam ya. Tapi ketika ulamanya diganggu itu ngeganggu Islam tidak boleh. Mengganggu Islam. Kenapa? Sekarang Ustadz Saiful sebagai ulama, saya ganggu, saya bully, jelek lah Ustadz Saiful. Satu saat cucu kita akan percaya nggak sama ulama? Nggak. Nanti anak cucu kita kehilangan ulama. Bahkan ada ulama nanti Ustadz Nana jadi ulama, alah kalau itu. Ustadz Andi akan jadi ulama. Ini sama, semua ulama disamaratakan. Ada ulama keras sedikit langsung dikiblatkan, sudah si itu, wah anak buah itu kan itu ujungnya hilang ulama. Ini yang bahaya. Padahal pada zaman Imam Nawawi, ketika ada seorang ulama meninggal, itu semua orang nangis. Dan nangisnya tuh bukan hanya nangis sedih, tapi merasa kaki tangannya rontok. Karena dia yang menyambungkan saya dengan Rasulullah. Nggak ada dia berarti saya nggak nyambung dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Coba yang harga ulama, karena itu saya nggak berani nyebut saya ulama. Ya, ngeri Ustaz, memang karena kita rasain sendiri ya kondisi sekarang, bahkan kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri kondisi umat Islam yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tapi pada kenyataannya dia tidak bisa sama sekali berdakwah. Namun sekedar ingatan, senyum atuh dakwah sihnya gitu Ustaz. Tapi kan saat ini bukan ini poinnya gitu. Melihat kondisi sekarang, poinnya itu bagaimana sekarang caranya ini bisa untuk kondisi zaman sebetulnya ada apa dengan sekarang? Tidak ada apa-apa, zaman sekarang baik-baik saja sekarang. Tetapi kita harus berdakwah lebih optimal tentunya. Ya, berdakwah lebih optimal. Saya melihat Nana baik-baik saja ketika dia nawar tidak lebih dari 3 kali seperti Rasulullah. 3 kali udah nggak dikasih, sudah dikasih ya sudah, alhamdulillah kan gitu ya. Terus Iwan, kemudian Ahmad berdakwah dengan sikapnya, itu sudah dakwah yang luar biasa. Seperti sekarang umat Islam, katanya nih, umat Islam sedang dibully rame-rame di dunia loh ya, di dunia, bukan hanya di Indonesia, di dunia sedang dibully. Presiden Prancis bikin aneh-aneh. Bukan umat Islam tidak berani kepada Presiden Prancis untuk melakukan pembulian balasan, tapi kami punya akhlak, tidak boleh kami menghina. Kami punya akhlak yang membatasi langkah kami. Subhanallah, umat Islam sekarang pengecut. Siapa bilang? Siap kok. Kami punya akhlak. Kami punya Rasulullah yang mengajarkan kepada kami kebaikan. Karena itu kami tidak melakukan seperti ini, naik ke gedung DPR MPR RI seperti tahu zaman-zaman Pak Harto dulu. Umat Islam sekarang bisa nggak naik ke sana untuk menguasai gedung DPR RI? Bisa. Kenapa tidak dilakukan? Akhlak. Pengen naik ke sana, pengen bisa greget udah. Terus apa yang membatasi? Akhlak mulia. Umat Islam dibatasi oleh aturan akhlak mulia. Nggak boleh kita ngebully, merusak, nggak boleh. Tapi kalau giliran kita udah diinjak kepala, bahkan ditendang kepala, kita lawan. Orang yang melawan, sebut saja Ustadz sebagai orang jagoan, preman. Saya ditendang kepala saya dan dicuri harta saya lawan sampai saya mati. Syahid nggak? Syahid. Itu. Kapan saya syahid? Kalau saya membela diri. Tapi kalau saya nyerang, preman langsung tenggelam. Itu serang maut, syahid tuh. Karena saya menyerang zolim, saya zolim. Ini preman nih, wah gambar kita tatoan kita yang wajah gitu. Terus nggak, ayo preman, langsung saya serang.
Dan saya kalah, saya mati, saya enggak. Tapi kalau saya ini ada orang nih ngumpul, tiba-tiba ngebongkar mobil saya, nyuruh saya keluar, saya pikir rampok, saya pertahankan diri saya lawan, terus saya mati, kalah, saya Sahih. gitu. Ya, padahal yang kita hadapi itu perampok, dan kita hanya mempertahankan supaya mobil jangan dirampok kan, Ya. seperti itu saya. Tapi bukan hubudunya sebenarnya. Bukan, kalau hubud dunia meren, Karena yang dipertahankan kan urusan dunia kan. jangan salah loh ya. Saya punya uang 10 miliar. Suatu saat saya dirampok, saya tidak akan pertahankan mobil saya, ambil. Itu hubud dunia. Saya selamatkan hidup saya kan gitu. Tapi kalau saya tidak punya uang, ini jam dahar isuk gitu buat makan besok. Ketika saya dirampok, saya lawan. Jadi bukan hubud dunia. Yang mempertahankan hartanya pasti orang yang butuh makan. Butuh makan mangkuk cokot. Itu arwana harus goreng. Seperti di status saya yang lalu. Arwana digoreng. Gitu saya. Ya ngeri juga saatnya fenomena dakwah saat ini. Kadang kita sendiri juga harus memilah Sat. Memilah teh. Kadang di suasana yang lembut juga kita perlu keras Sat. Kalau dilihat Untuk membangun semangat. ya perlu. Untuk membangun semangat. Di sini udah semua muslim baik soleh semua, tapi tahajud kurang, terasanya kurang gimana? Doa tidak dijabah. Nah itu harus menderita. Woi tahajud itu kemati lo, tahajud itu kan gitu ya. Boleh nggak sekarang mendoakan keburukan untuk orang yang zalim? Nabi Musa pernah mendoakan keburukan untuk Firaun. Iya kan? Kemudian Rasulullah pun pernah ketika Rasulullah sakit hati sahabat. ketika sakit, iya Rasulullah pernah ketika Hamzah Ya. terbunuh, ya kan? Rasulullah pernah, bahkan Ibrahim juga pernah mendoakan buruk, gitu kan? Boleh mendoakan buruk, boleh. Setelah ada di titik nazir, setelah kita sudah tidak mampu lagi berbuat, doakan, suka-suka. Tapi kan kalau doa buruk akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Kalau saya berdoa buruk kan balik lagi kepada saya. Kalau ternyata yang saya anggap buruk itu salah, dan saya mendoakannya dengan nafsu. Tapi kalau saya mendoakannya dengan ibadah, Apple buruk nih, saya doakan keburukannya, ternyata Apple tidak buruk, itu hanya persepsi saya saja. Dan saya mendoakan keburukan Apple bukan dengan nafsu, tapi dengan ya Allah, gitu kan. Ternyata Apple baik, itu tidak akan balik lagi. Tapi kalau Apple baik dan saya mendoakannya dengan nafsu, itu balik lagi ke saya. Karena itu kepada sahabat semua yang mau berdoa apapun keburukan tentang keburukan bagi orang-orang yang zalim kepada kita, doakan jangan pakai emosi, jangan pakai marah, jangan pakai nafsu, jangan pakai dendam. Harus punya dasar setiap Harus dasarnya apa? Ya Allah, hancurkan dia supaya saya, anak cucu saya, anak istri saya, anak cucu teh istri saya satu Nina, satu cucu. Itu anak cucu lainnya. Nah, itu ya Allah gitu kan. Saya ingin mereka tentram ibadah. Nah, itu boleh. Ketika kita melihat orang yang julim ya luar biasa, terus ya Allah muliakan ia, ternyata cara Allah memuliakannya luar biasa, dikasih sakit yang berkepanjangan gitu, artinya menghentikan dia dari berbuat zalim itu saja. Bisa saja itu suka-suka Allah. Dan ketika kita berdoa, misalnya Kang Andi zalim kepada saya, Allah cekek dia, ternyata ku Allah malah dibengarkeun pisan, sampai saking kayanya dia bosan menghadapi hidup, saking bosannya ujungnya kembali ke Allah. Bisa saja dengan cara seperti itu, cara Allah mengabulkan. Karena kan ada ayat yang isinya seperti ini artinya, segala sesuatu itu ada batas waktu, dan setiap batas waktu ada dalam Alkitab. Artinya Alkitab ini yang memiliki pengetahuan yang maha luas ya, berarti umur kita misalnya memiliki pengetahuan yang maha luas dan tidak akan pernah berubah. Artinya ini nih yang jadi pertanyaan, batas waktu ini segala sesuatu itu dalam hal apa gitu. Semuanya. Wal asri, demi waktu. Saya pernah broadcast ini. Demi waktu, kenapa Allah bersumpah atas nama waktu? Karena waktu itu yang membatasi perbuatan kita. Innal insana lafi khusr. Kita semua rugi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik kan itu. Waktu yang membatasi kita. So, Kang Andi mau zolim, hakan tak kezoliman. Dah, agar maut, sate kan gitu ya. Sekerasa nama. Itu. So, Kang Nana mau zolim, menyakiti wanita beberapa orang, anggar maut, kemenang mau menang bidadari. Nah,
Dia mau nikah gak jadi-jadi karena dia banyak syarat. Saya pengen istri yang berpeci. Kacau. Itu. Luar biasa, Ustaz. Islam itu sudah begitu indah ya. Ya, sempurna. Di mana sih kesempurnaan gini? Sepatu yang sempurna yang mana? Sempurna. Yang sempurna sepatu. Yang lengkap, Ustaz. Oke, lengkap. Ya. Lengkap sesuai dengan selera saya dan sesuai Ya. dengan ukuran saya. Ya. Itu sepatu sempurna untuk saya, betul? Betul. Islam sempurna tidak? Sangat sempurna. Apa ukuran kesempurnaannya? Sesuai dengan keinginan hidup saya, pikiran saya, perasaan saya, dan kehidupan secara keseluruhan. Pas, itu sempurna. Pada awalnya mah seperti yang dibawanya diarahkan, Seperti artinya yang- didikan kan, ya. didikan orang tua. Dipaksa untuk memahami sempurna. Ya, Sama sepatu biasa, masuk ke toko sepatu pilih yang paling pas yang mana? yang sempurna, Yang cocok sempurna, dengan yang selera. cocok dengan kaki, cocok dengan selera, cocok dengan kantong. Agama juga ternyata agama 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada yang cocok-cocok nih. Dengan ada aja benturannya dengan hati, dengan perasaan, dengan pikiran. Pas ngelihat Islam, plek langsung. Kenapa Islam bisa cocok? Sempurna. Kenapa bisa sempurna? Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang berfirman Al-Qur'annya. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan bumi, dunia ini. Dunianya milik Allah, kitanya ciptaan Allah, Qur'annya penuntun dari Allah, dan Allah yang ngurusnya. Kira-kira cocok mau? Ada pemahaman gini, Ustaz. Tadinya bicara kalau balik lagi ke masalah dakwah itu harus keras gitu. Betul. Ada pemahaman bahwa segala bentuk urusan itu ada di tangan Allah. Dan tentunya ketika sudah di tangan Allah, Allah akan menghapus dengan kehendaknya. Mau menghapus, membiarkan ada, aku malu gitu. Nah, itu Allah akan mencatat dengan kehendaknya. Gini Kang Andi, rizkinya sudah diatur oleh Allah, ya kan? Tapi Kang Andi wajib ikhtiar. Nanti Allah yang menyempurnakan. Kalau tidak ikhtiar, cek Allah itu berarti kamu tidak membuka pintunya. Sekarang umat Islam ingin merdeka nih di negeri ini, misalnya kalau kita sedang dijajah oleh Belanda nih ya, ingin merdeka, berjuang, menang kalah urusan Allah. Kalau tidak berjuang, Allah mau bantuan. Kan gitu. Yadullah fawqal jamaah. Tangan Allah di bersama orang yang berjamaah. Siapa yang berjamaah? Bukan abring-abringan, tapi semua berpikir sama, melangkah sama, bergerak sama. Savisi samisi. Savisi samisi. Itu yang betul-betul fawqal jamaah. Nggak bisa kita aku malah nggak ada roa tapi kalau hari ente malah raju atuh pengen uang keluar dari rumah fantasiru fil adhan perintahnya dari Allah sok murilik nanti Allah yang menyempurnakan. Nana pengen istri sok cari nak istri Fantasiru fil atur. berkeliling di muka bumi ini. Setelah ada baru ya Allah saya dapat titip ya Allah yang ini untuk saya dan sempurnakan dia untuk saya. Begitu Allah yang menyempurnakan. Sampai bisa mikirnya saya dipinjam namanya Ya betul. supaya aku bawa dalam doaku. Saya boleh minta nomor handphone buat apa? Buat saya berikan kepada malaikat agar malaikat mengabulkan setiap doamu. Iya. Amin. Hari mana? Ini para hadirin roda-roda. Jadi perlu nggak keras? Perlu. Gini tentang dakwah yang keras. Kalau saya sederhanakan, Islam memerintahkan kita dakwah. Pertama dengan sikap itu untuk seluruh orang. Dengan ilmu itu untuk siapapun yang memiliki ilmu. Bisa dalam bentuk pengajaran, memberitahu dakwah. Islam hebat, cocok, Al-Quran hebat, itu dakwah, ngajak, ayo undang. Undangan itu harus bagus. Datang ya ke hari kematianku. Nah, kan bagus ya undangan ya. Oke. Kemudian setelah diundang datang kan, masuk ke ruangan ini. Setelah masuk ke ruangan ini, la ikraha fiddin. Ketika diundang tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tapi setelah masuk, wayahna harus ikut. Nah ini ketentuan. Belajarlah tentang Islam karena tugas kita ibadah. Itu belajarnya ke Ustadz. Ustadz lah, saya sedikit ya. Saya tidak berani mengeluarkan fatwa karena saya bukan ulama, ke Ustadz. Suatu saat Andi ini sudah belajar ke saya, terus di mana nyasap, aduh apa ya hukumnya ini, boleh nggak ya saya berwudu dengan air ini misalnya kan? Jangan nanya ke saya, tanya ke ulama. Nah, itu ulama yang memberikan fatwa. Jadi kalau saya ditanya di majelis tentang fatwa, Ustaz hukumnya ini apa, saya sering sekali nggak berani mengucapkan itu, karena saya bilangin saya pasukan terdepan. Nah kemudian apa tugas ulama? Nah tugas ulama itu dua, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Amar ma'ruf memerintahkan kepada kebaikan, semua perintah-perintah ibadah harus
aja sholat subuh 2 rakaat ya. Saum ayamul bid, ya, saum Senin Kemis, saum Senin Kemis jangan tiap hari, Senin Kemis aja ya. Tahajud ulah betul tuh ulah siang mungkin. Itu ulama ya. Saum Daud ulah unggal poe. Dan bulan Ramadan jangan saum Daud. Jangan bahaya. Gitu. Itu tugas ulama memberitahu itu. Itu amar ma'ruf indah, bisa tersenyum, bisa tertawa kita menyampaikannya. Tapi ketika nahi munkar, yang asik ngajak ke anak tuh ngajak anak sholat atau nyarek budak kulit. Ngajak anak sholat Enak. Kalau nyarek budak kulit masih tuh repot. Ulin gawe teh. Anak yang main terus, woi main aja. Ade, kamu jangan main sayang. Sayang, mama masih kangen sama Ade, jangan main sayang. Budak tetap aja main. Kira-kira intonasi makin naik kan? Makin naik. Ade, kene main. Ade, kene main. Kira-kira bahasanya makin keras kan? Makin keras. Sementara kita tahu mainnya salah. Terkadang untuk hal-hal yang seperti itu malah jadi seakan-akan diperintahkan. Ya, diperintahkan untuk Kan buat anak-anak kan gitu ya. Tak, pantatnya, ya kan? Itu. Jadi nggak bisa setelah anak main judi, Ade, judi kamu haram. Nah itu menang. Dorang kasar tapi menang mama bagi. Harus ada bahasa yang harus keras, ada bahasa yang sama mungkin kita juga orang tua ya. Soklah tanya kepada diri sendiri, kira-kira orang tua ketika menasehati anaknya nggak boleh gaul dengan Nana, kira-kira provokatif nggak? Provokatif udah. Kamu tuh nggak jangan main sama Nana teh riweuh, tahu nggak orangnya misalnya. Oh, Provokatif, wow, tukang nanti ulit. kamu ketularan, kan gitu ya? Boleh. Sekarang saya mengingatkan bangsa Indonesia, saya mengingatkan umat Islam di Indonesia dengan bahasa seperti itu, sepertinya provokatif, boleh. Da kudu atuh bahasa naon deui. Kadang-kadang perintah kan berawal dari prasangka, Ustaz. Ya. Ada prasangka suuzon tak kajal teh. Sehingga memerintahkannya sesuatu yang bentuknya jelas lebih cenderung kepada larangan kan. Perintahnya kan bisa perintah berbentuk larangan, perintah bisa berbentuk kebaikan kan gitu. Betul. Nah, kalau memerintahkan kebaikan aman. Nah, Tapi kalau melarang itu yang berat. Bisa Dan jadi. memang dalam Islam tidak boleh suudzon. Mudah-mudahan para ulama, para ustadz, para dai di Indonesia, di negeri tercinta ini tidak ada yang berburuk sangka. Amin. Ya, mudah-mudahan berjalanlah dengan data dan tidak dengan pendapat, tapi ikut Quran dan Sunnah. Tidak dengan pendapat, ikut Quran dan Sunnah. Ini penting sekali. Saya pernah Terus. gitu. Berat terus. Nah, Pernah ya, namanya siap. Kan Allah tuh menentukan jalan hidupnya masing-masing gitu ya. Jalan hidup masing-masing. Artinya dari setiap jalan hidup masing-masing itu ada dakwah di dalamnya. Ketika kita pilih jalan, sebutkanlah yang ini nih. Allah akan tunjukkan semua gitu. Naon nu katinggal gitu. Anggaplah orang rek Garut sadayana gitu. Tapi masing-masing menentukan jalan, aya nu lewat Cileunyi, aya nu lewat Ranca Ekekna ka Palidieu gitu, aya nu ka Sumedang heula gitu. Nah, tapi pada akhirnya akan bertemu di satu titik. Hanya masing-masing jalan itu kan punya hal-hal yang berbeda yang ditemukan. Artinya yang menemukan jalan yang terlalu nikung, berkelok, bahkan gawir gitu, jalan rusak gitu, sampai kecewa mungkin saja sampai dia tersesat. Artinya begini Ustaz, ada yang menjadi poin penting gitu. Ketika kita diberi kesulitan untuk menyampaikan sesuatu, jelasnya kebaikan. Apalagi ini berkaitan dengan lebih dalamnya lagi memahami al-Islam. Dia sadar hidupnya itu demi Islam, untuk Islam dan untuk Allah, jelas ya teman gitu. Nah, ini nasihat mungkin ya, nasihat yang paling perlu kita pahami, apa yang bisa kita dapatkan dari perjalanan kehidupan yang kata Allah diarahkan semuanya gitu. Pada kadinya mangga, kadia mangga gitu, dah kemanapun kita jalan untuk menuju Garut, silahkan. Tapi cari jalan yang paling mudah untuk kita. Yang paling mudah yang mana? Yang sudah dikasih tahu. Ya, yang sudah biasa dan sudah dikasih tahu oleh Rasul kadinya tah. Udah ikut aja yang mudah. Ulah ngaririweuh. Saya mah ka Garutna rek jalan Jogja kumaha dinya. Ngeuring teuing. Jauh bicenan Tanaga. Jangan ngaririweuh. Meskipun tujuannya sama semuanya ke Garut, cari yang paling mudah, cari yang paling menurut pengalaman orang semua mudah. Ya.
tidak ribet, tidak buang-buang waktu. Ingat, kita belum tentu cukup waktu sampai akhir hayat kita untuk bisa menemukan Dan sayangnya nggak tahu, timbangan yang baik. sayangnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan? Karena kita nggak tahu, makanya cari jalan yang simpel-simpel aja, ya kan, yang simpel aja. Kalau sekarang kita punya kesempatan berjihad, lakukan. Siapa tahu besok meninggal. Orang mau ngeluh perang, kasihan baik. Kemana nanti? Ayah tuh sahabat begitu. Ayahnya dia tidak mau ikut perang, tapi akhirnya mau oke kan gitu. Coba mau perang, mau kan itu syahid. Nah seperti itu, hati-hati. Ayo, nanamu mumpung kawin dong, sian jadi rugi hirup misalnya kan. Ya tetep kawin ke ada rugi ente mah. Seperti itu mah nggak di closing ah. Oke, Ustaz, alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz sehat terus. Amin. Allah senantiasa melindungi perjalanan Ustaz dalam dakwah saja. Amin. Dan dakwah yang luar biasa. Pesan saya ini jangan sampai a priori ya, kalau ada dakwah yang keras, kasar, bahkan mungkin cenderung seperti provokatif, karena mungkin begitu pilihannya. Iya. Boleh nggak saya nyebut kepada pelacur itu lonte? Boleh. Boleh. Kenapa? Dia hina loh. Tapi masa dihina karena salah sahabat nyari rezeki gitu ya. Buktinya jutaan yang lain wanita yang sendiri bisa nyari rezeki tidak begitu. Kembali kepada pilihan tadi ya saja. Jadi prinsipnya mau nggak? Jangan sampai kita mudah tersinggung padahal kita tidak pernah melakukan itu. Ya kan? Jangan. Hati-hati ya, apalagi tentang ulama. Jangan ulama karena sekecil apa kalau Kang Andi kehel kepada salah satu ulama, jangan kehel itu jadi kebencian yang membuat Kang Andi terus bicara tentang keburukan ulama itu. Hilang berkah Andi. Langsung datang aja ke rumahnya, Ustaz, ngaco tah nyari Ustaz. Cukup kasih tahu seperti itu. Ya, langsung tak bayun. Dan umat Islam harus selalu berjalan di atas data, bukan perasaan. Ya, sigana ulah data. Ini gambar Ustadz Iwan ngaco gini, waduh ini film porno, ini Ustadz Iwan bikin film porno. Klarifikasi, ya, bener nggak? Kan itu. Jangan langsung disebar, jangan. Ya. Wah ini Ustadz Dudi ngaco nih, kemarin minum arak nih. Wah minum arak. Tanya, kalau perlu tes darah, kan itu. Pastikan kita harus berjalan di atas data, bukan di atas sangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hindarkan olehmu prasangka baik ataupun buruk, sesungguhnya sebagian besar daripada prasangka itu ismun. Ismun di sini dosa, tapi ismun menurut saya adalah memberikan keburukan. Hati-hati. Asal rasanya nuang daging saudara sendiri. Iya, seperti memakan daging saudaranya sendiri. Jangan main sangka. Boleh nggak kita berbaik sangka kepada Allah? Harus. Jangan. Iwan disangka baik, boleh? Mau nggak? Ada yakin baik. Allah disangka baik, ridho mah. Oh ada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim jelas baik. Jangan nyangka baik, tapi harus yakin kalau kepada Allah. Jangan menyangka, tetapi yakin. Yakin Allah baik. Ini sering sekali kita harus berprasangka baik kepada Allah. Allah baik, titik. Gitu kan? Tapi ada diskusi misalnya. Nah, Anna indadoni abdi. iya, aku bergantung pada sangka hambaku, bukan prasangka hambaku tentang aku, tapi perasaan hambaku tentang nasibnya. Sigana hirupnya miskin. Wah, sigana salaki teh bakal selingkuh. Jangan berprasangka buruk makanya kepada yang lain, kepada Allah meyakin. Enggak, pusing enggak? Oke, alhamdulillah Ustaznya. Mudah-mudahan jadi ilmu buat sahabat semua. Amin. Berkaitan dengan dakwah bisa keras melihat situasi dan juga bisa lembut melihat juga situasi. Artinya jangan menuduh yang keras itu jelek gitu. Ya, jangan menuduh yang keras itu jelek. Tempatkan dakwah itu pada tempatnya, keras dan lembutnya juga ringannya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah. Amin. Dan siapapun yang sedang berdakwah pastinya sedang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diajak pada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan syahid bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi dakwahnya sedang dipermasalahkan saat Ayah kita bisa akui itu sekarang. Ya tenang lah dipermasalahkan pasti ayah manfaat. Aku Allah teh. Yakin. Kamu Andi jangan hidup di sini, nggak di penjara. Menon, lu di penjara dakwahan. Nah, gitu berarti. Yakin ada Kalau hikmah di saja. penjara teh dulu. Ya harapan terbesar adalah hikmah. Itu saja Ustaznya. Ya. Alhamdulillah. Punten yang tidak ilmu. Sami-sami Tidak Ustaz. berkenan. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.